Saya ini kalau boleh saya cerita sedikit ya Bu ya. Nah, ini bercerita tentang pertolongan Allah saja saya. Hanya sharing, nggak terlalu penting. Boleh dianggap penting, boleh enggak. Ibu kan tahu saya punya dua kakak cerebral palsy yang sangat membutuhkan orang tua ibu saya. Ibu saya itu tidak pernah meninggalkan kakak saya seumur hidupnya kecuali 2 kali. Pertama ketika haji, yang kedua ketika umroh. Kalau ibu saya pergi sebentar saja ke warung gitu ya, maka hanya 10 menit itu ibarat kata bisa 15 kali dia bertanya, ibu endi, ibu mana, ibu mana. Tepat ketika tengah malam ibu meninggal dunia, maka saya ketika sedih, bapak juga sedih. Yang paling saya pikirkan pertama kali itu kedua kakak saya, Mas Yusar dan kemudian Mbak Risma. Saya pikir apa? Ya Allah, ibu meninggal besok pasti akan nanya ibunya. Karena tidak pernah lama ibu. Ditinggal lama itu tidak pernah. 10 menit dia pergi itu bisa puluhan kali bertanya. Sesuatu yang mustahil kalau ibu masih hidup, ditinggalkan lama itu tidak bisa. Makanya seumur hidup ibu tidak pernah meninggalkan kedua kakak saya. Yang sangat luar biasa saya dapatkan pertolongan Allah dan keluarga kita adalah mungkin karena kebaikan ibu. Maka ibu meninggal sekitar jam 3 pagi menjelang dini hari. Meninggal, kita bawa ke rumah kakak saya, dan kakak saya itu dibawa ke rumah Bu, sebenarnya. Karena malam mungkin ibu sudah ngerasa, kemudian karena sakitnya semakin berat, nyuruh bapak saya, Mbok Yusa sama Risma dibawa pulang aja. Kasihan kalau tidur di rumah sakit. Kemudian saat itu saya masih perjalanan pulang. Maka kemudian bawa pulang, itu tidak bisa tidur, mereka berdua itu nanya ibu mana, ibu mana, ibu mana. Ketika dibawa dalam kondisi sudah terbujur kaku, diletakkan di dipan. Saya masih ingat Bu, kakak saya laki-laki itu mendekat ke saya, mendekati saya. Dia duduk, dia diem, tidak nanya sama sekali tentang ibunya. Ibu terbujur kaku di situ. Kakak perempuan saya agak menjauh dia, tapi dilihatin doang. Sampai kemudian akhirnya duhur datang, kemudian habis duhur diberangkatkan. Ketika diberangkatkan, kakak saya laki itu sempat berdiri, tapi nggak nanya apa-apa. Kakak perempuan saya kemudian juga berdiri, tapi nggak nanya apa-apa. Sampai dikuburkan Bu. Hampir ini sekarang sudah hampir 4 tahun. Nah, kemarin Maret ini insya Allah 4 tahun. Itu setelah dikuburkan, semenjak malam pertama saya pulang dari kuburan itu saya masih bingung gitu. Nanti kakak saya pasti nanya, pulang itu ibu, kakak saya itu laki diem aja, kakak saya perempuan diem aja, padahal sudah tidak ada ibu. Tidak ada ibu. Sampai sekarang 4 tahun berlalu nggak pernah nanya. Saya tuh artinya apa ya? Kalau ibu nanti kadang-kadang mikir berat gitu, kalau ditinggal nanti ninggalin anak itu gimana? Saya cuma pengen cerita dari faedah kisah ini itu cuma simpel dan ringkes. Kalau ibu nanti terbebani tiba-tiba ada yang didiagnosa sakit berat, anaknya masih kecil gitu, Allah yang nanti nyiapin anak kita Bu. Kadang-kadang kan saya nggak ngerti ya ibu apa ada yang sakit atau enggak. Kadang-kadang kan saya yang jenguk gitu ya, ibu-ibu yang sakit, kayak kemarin ada ibu yang meninggal dunia. Ketika saya jenguk itu nangis, yang difikirkan itu selalu anak saya gimana ya Ustadz ya gitu. Dan akhirnya ibu itu meninggal dunia. Saya cerita kisah tadi supaya kita itu paham gitu. Allah itu mempersiapkan ibu. Ibu bayangkan 4 tahun sampai hari ini. Kedua kakak saya itu tidak pernah nanya ibu. Kayak Allah itu ngomong kepada hati mereka, sudah ya ibu sudah meninggal gitu. Ibu sudah melakukan kewajibannya gitu. Kamu tidak usah nanya-nanya lagi. Itu tidak pernah nanya ibu. Tidak pernah nanya, sampai hari ini tidak pernah nanya. Makanya itu sampai saya itu bingung gitu. Kadang-kadang itu sampai saya tanya kedua kakak saya itu gitu, apa? Ibu mana gitu. Ya cuma diem aja, ibu enggal. Ibu enggal itu ibu pergi ninggalin gitu. Ibu pergi lagi itu. Sudah enggak nanya sama sekali. Padahal demi Allah Bu, dulu ketika ibu itu pergi itu, jalan ke pasar aja kita di mobil, di pasar, itu masih di mobil. Itu nanya bisa puluhan kali itu. Kakak saya perempuan kalau sampai 1 jam tidak ketemu ibu, tantrum dia. Tahu tantrum kan?
langsung nuang sih. Histeris itu tantrum. Terus sampai sekarang nggak pernah.